Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari Pendidikan Teknik Mesin 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Media audio visual bergerak ini dibuat untuk menyelesaikan tugas sebagai ujian tengah semester media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Darlius, MM MPD, dan Ibu Noprianti, SPD MPD. Baiklah, langsung saja untuk materi akan saya bawakan, yaitu pemeriksaan dan pengujian hasil LAS. Pengujian LAS dan material adalah sebuah proses inspeksi, pengecekan atau pemeriksaan hasil lasan dan material terdapat sebuah cacat atau tidak, serta memeriksa sifat mekanik dari sambungan dan material tersebut. Uji LAS terdapat dua metode, yaitu dengan uji merusak atau destructive testing dan uji tanpa merusak atau non-destructive testing. Namun, sebelum melakukan uji ini biasanya dilakukan pengujian visual terlebih dahulu untuk memastikan secara visual material atau hasil lasan tersebut dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Meskipun dalam beberapa kode atau standar tidak mewajibkan uji visual. Macam-macam pemeriksaan hasil LAS. Yang pertama itu ada uji merusak atau destructive testing. Uji merusak adalah pengujian yang dilakukan dengan memotong beberapa bagian hasil lasan dengan letak dan dimensi yang sudah diatur oleh standar atau kode. Kemudian potongan yang kita sebut spesimen tersebut diuji dengan cara ditarik, lengkung, tumbuk, penekanan, puntir, pukul, dan cara lain agar mendapatkan hasil lasan yang berupa nilai dari sifat mekanik maupun dari bentuk patahannya. Pengujian tanpa merusak atau non-destruktif. Pengujian non-destruktif dilakukan tanpa merusak material atau komponen industri sehingga tetap dapat digunakan. Uji merusak. Yang pertama itu ada bending test, yaitu sebuah pengujian sambungan lasan dengan cara memberikan tekanan dengan sebuah mandril pada daerah lasan yang diuji, yang kemudian spesimen akan tertekuk di antara dua penumpu hingga 180 derajat. Setelah material selesai diuji, maka diamati pada daerah yang mengalami peregangan tergantung pengujian phase, root atau side blend. Terdapat sebuah cacat discontinuity atau tidak. Kemudian analisis hasil dan sesuaikan dengan syarat keberterimaan uji bending pada kode atau standar yang digunakan. Berikut contoh dari uji bending test dengan menggunakan alat tersebut. Selanjutnya itu ada uji tensile test, pengujian mekanik yang bertujuan untuk mengetahui sifat mekanik yang berupa nilai kekuatan tarik, yaitu yield strength, kekuatan geser dari material atau hasil pengelasan. Pengujian tarik ini wajib dilakukan saat membuat welding prosedur. Jumlah spesimen yang disyaratkan untuk pengujian sebanyak 2 spesimen dan hasil pengujiannya harus memenuhi syarat keberterimaan yang sudah ditentukan oleh kode atau standar. Untuk alat yang diperlukan dalam uji tarik adalah universal testing machine, jangka sorong, gerinda, gergaji, penggaris. Berikut adalah ilustrasi dari tensile test. Selanjutnya ada hardness test atau pengujian kekerasan. Pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan material untuk menahan terhadap indentasi, abrasi, dan penetrasi. Pengujian hardness dilakukan dengan cara memberikan tekanan ke material dengan menggunakan jenis indentor yang sesuai dengan metode uji hardness. Untuk metode yang paling umum digunakan adalah uji hardness Brinell, Rockwell, Knoop, dan Vickers. Selanjutnya ada impact test. Pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ketangguhan dan jenis patahan suatu material atau hasil pengelasan. Material yang dilakukan uji impact biasanya untuk material
yang diaplikasikan pada produk bejana tekan. Material dengan produk yang mempunyai temperatur ekstrim, baik dingin maupun panas. Dari pengujian ini dapat diamati patahannya, yaitu patah getas atau patah ulet. Hasil ini dapat dikorelasikan dengan uji hardness dan uji tarik. Jika patah getas biasanya mempunyai kekuatan tarik dan hardness yang tinggi, begitu sebaliknya. Macro examination. Pengujian visual pada material dan pengelasan untuk melihat cacat dengan menggunakan cairan ETSA, asam nitrat 5 hingga 10%. Evaluasi pembesarannya di bawah 5 kali, sedangkan untuk persiapannya dipoles atau dihaluskan cukup dengan kertas gosok dengan grade 400. Aplikasi uji makro dilakukan untuk melihat penetrasi dan sambungan pengelasan. Selanjutnya ada micro examination. Uji visual yang dilakukan untuk mengetahui cacat las dan struktur butir pada material atau sambungan las. Untuk pembesaran pada uji mikro ini mampu mencapai 1000 kali. Untuk persiapan permukaannya menggunakan kertas gosok hingga grade 1200 dan tambahan serbuk alumina 1 IM serta saat terakhir, sedangkan asam nitrat yang digunakan itu 1-5%. Berikut ini foto atau ilustrasi dari uji micro examination. Selanjutnya ada uji tanpa merusak atau non-destructive testing. Uji tanpa merusak atau non-destruktif yang pertama yaitu ada penetran test. Pengujian penetran merupakan jenis pengujian tidak merusak. Dalam pelaksanaannya, pengujian ini menggunakan sistem kapilaritas, yaitu sistem merambatnya cairan ke permukaan melalui celah-celah kecil. Untuk prosedur pelaksanaannya, pengujian ini dapat dilihat pada ASME SEC 8. Pada kode tersebut dijelaskan langkah pengujian dan syarat keberterimaannya. Uji penetran mampu mendeteksi cacat yang berada di permukaan. Kekurangannya dari penetran test adalah tidak cocok untuk material yang berpori seperti kayu karena akan menimbulkan banyak indikasi palsu. Berikut ini contoh dari penggunaan penetran test. Selanjutnya uji tanpa merusak. Yang kedua itu magnetic particle test. Pengujian pengelasan tidak merusak selanjutnya adalah uji serbuk magnet. Jenis uji yang menggunakan serbuk magnet yang disemprotkan pada benda uji. Selanjutnya benda uji yang diberikan white contrast paint dialiri medan magnet menggunakan yoke. Untuk lokasi cacat yang mampu dideteksi adalah bagian surface dan subsurface serta yang tegak lurus dengan arah yoke. Setelah dialiri maka serbuk magnet akan masuk ke daerah yang terdapat cacat las atau material. Jenis uji ini cocok untuk mendeteksi material atau hasil lasan yang diindikasikan terdapat retak atau crack. Namun kelemahan uji ini hanya dapat digunakan untuk jenis material yang mempunyai sifat magnetik. Berikut ini penggunaan dari magnetic particle test. Selanjutnya itu ada ultrasonic test. Jenis pengujian tidak merusak yang memanfaatkan gelombang ultrasonik pada peralatan atau pesawat UT. Terdapat probe yang berfungsi untuk memancarkan gelombang. Hasil pantulan gelombang akan mampu mendeteksi adanya ketidaksempurnaan sambungan atau perbedaan dimensi dan densitas material. Untuk mengetahui dimensi dan lokasi cacat, Anda dapat melihatnya pada layar pesawat ultrasonic test. Karena salah satu keunggulan ultrasonic test adalah mampu mendeteksi dimensi dan lokasi cacat atau lokasi kedalamannya. Selanjutnya ada uji radiografi. Uji radiografi termasuk dalam non-destructive test atau NDT. Pengujian ini memanfaatkan radiasi sinar gamma dan sinar X yang mampu menembus suatu material. Bayangan yang dihasilkan dari ketidaksempurnaan lasan dan material dapat terekam dari
film radiografi yang diletakkan pada material. Uji ini mampu mendeteksi cacat yang ada dalam lasan atau material, namun tidak mampu mendeteksi kedalaman cacat. Pengujian las destruktif dan tidak di atas mempunyai tujuan, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda-beda. Saat aplikasi di lapangan disesuaikan dengan standar atau kode yang digunakan pelanggan. Untuk UT, RT, PT, dan MT mempunyai sertifikat kompetensi bagi operatornya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai pengujian hasil pengelasan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.